warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Halo guys, perkenalkan nama saya Fika Ramanda Jani, mahasiswa semester 4 kelas B di program studi pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Hairun Ternate. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar statistik dengan dosen pengampu Ibu Nur Hamsa Mahmud SPD MPD. Ya baik, di sini saya mengambil tema saya dengan data. Sedangkan subtema saya yaitu data tentang perkembangan fisik motorik dan juga perkembangan bahasa pada anak usia dini. Di sini perkembangan fisik motorik yang kita ketahui secara bersama, perkembangan fisik motorik itu ada dua aspek utama, yakni motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan otot-otot besar, sedangkan motorik halus adalah gerakan yang melibatkan otot-otot kecil. Di sini contoh dari gerakan motorik kasar yakni berlari, melompat, menjinjit dan sebagainya. Sedangkan motorik halus yakni contoh motorik halus yaitu menggenggam, menulis, mencoret dan sebagainya. Yakni ada pula tahap perkembangan fisik motorik pada anak yang biasanya mengikuti pola-pola, yakni ada beberapa pola atau ada tahapan-tahapan dalam perkembangan fisik motorik, yakni dari usia 0-3 bulan itu mengangkat kepala saat tengkurap, dan usia 4-6 bulan itu berguling, duduk dengan bantuan, atau duduk itu belum bisa tanpa bantuan. Dan yang selanjutnya usia dari 7-12 bulan itu sudah bisa duduk tanpa bantuan atau tidak ada lagi alasan atau bantuan-bantuan untuk anak usia 7-12 bulan itu duduk. Sedangkan usia 1-2 tahun itu selanjutnya, yakni dari usia 1-2 tahun itu anak mulai berdiri dan berjalan itu dengan bantuan dari orang tua atau alat-alat di sampingnya. Sedangkan dari 3-5 tahun itu anak sudah bisa berlari dengan stabil, tanpa mereka berjalan juga sudah tidak ada tanpa bantuan dari alat-alat atau orang tua. Selanjutnya masuk pada perkembangan bahasa pada anak usia dini, yakni pada perkembangan bahasa itu melibatkan kemampuan berbicara, memahami bahasa, dan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi antara guru dan juga siswa. Di sini juga ada tahap-tahapan dalam perkembangan bahasa pada anak usia dini, yakni dari 0-1 tahun itu mereka merespon suara, menggonceng dan sebagainya. Sedangkan usia dari 1-2 tahun itu mereka mencari kata, dan juga pada usia 2-3 tahun itu mereka menggunakan kalimat dari kalimat 1 atau 2. Mereka sedang mencari-cari kalimat. Sedangkan pada usia 3-5 tahun itu mereka menggunakan kalimat yang lebih kompleks dan mampu menceritakan dengan sederhana, dan mereka sudah bisa meminta makanan dan sebagainya. Oke guys, jadi selanjutnya masuk pada perbandingan antara perkembangan fisik motorik dan juga perkembangan bahasa pada anak. Di sini kalau kita mau melihat perkembangan fisik motorik dan juga perkembangan bahasa itu ada 4 aspek. Yang pertama aspek tahap perkembangan, yang kedua pengaruh lingkungan, yang ketiga kecepatan perkembangan, dan juga interaksi antara kedua perkembangan. Yang pertama yaitu tahap perkembangan. Di sini tahap perkembangan pada
fisik motorik itu kita bisa melihat pada anak berjalan dan juga merangkak. Sedangkan pada perkembangan bahasa itu kita melihat dari anak berbicara. Selanjutnya pada kedua yaitu pengaruh lingkungan, yakni pengaruh lingkungan itu selanjutnya pengaruh lingkungan. Di sini perbandingannya, kalau pada perkembangan fisik motorik kita bisa melihat anak sudah bisa bermain di luar lingkungan rumah, dan sedangkan pada perkembangan bahasa kita sudah bisa melihat anak sudah bisa berkomunikasi dengan saudara dan saudari sepupu dari anak itu. Dan yang ketiga yaitu kecepatan dalam perkembangan. Misalnya pada perkembangan yang ketiga yaitu kecepatan perkembangan. Di sini kecepatan perkembangan antara fisik motorik dan juga bahasa itu kita bisa melihat pada perkembangan awal itu fisik motorik lebih dulu daripada perkembangan bahasa. Dan yang keempat yaitu interaksi antara keduanya, yakni fisik motorik dan juga bahasa. Yang keempat interaksi antara keduanya, yaitu kedua aspek ini saling mempengaruhi. Misalnya eksplorasi kalau fisik motorik dalam eksplorasi lingkungan itu anak sudah bisa dalam bereksplorasi karena perkembangan fisik motorik sudah baik. Sedangkan dalam perkembangan bahasa anak-anak sudah bisa bersosialisasi dengan dari lingkungan sosial mereka. Nah, mungkin itu tadi 4 aspek yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Di sini kesimpulan dapat saya ambil bahwa perkembangan fisik motorik dan juga perkembangan bahasa itu sangat dua aspek yang saling berketerkaitan dalam perkembangan anak, karena perkembangan motorik memberikan dasar bagi eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan secara fisik. Sementara perkembangan bahasa memungkinkan komunikasi dan interaksi sosial yang lebih kompleks. Jadi kedua aspek ini penting untuk diterapkan untuk anak-anak usia dini agar mereka bisa lebih leluasa dan lebih tidak trauma dengan lingkungan sosial yang akan mereka tempuh nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata dan kalimat yang salah dalam proses penyampaian saya tadi, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.